Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang budiman. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan kita dengan paket logika yang sebelumnya saya sudah membahas berkaitan dengan pembagian dengan pengelompokan. Kali ini saya akan bahas mengenai proposisi. Tidak akan lengkap pembahasan logika kalau tidak membahas proposisi. Nah, apa itu proposisi? Proposisi adalah susunan kalimat sempurna yang dapat disifati dengan benar dan salah. Nah, apakah kalimat dan proposisi itu berbeda? Nah, jelas berbeda. Sebab tidak semua kalimat itu proposisi, dan yang pasti yang namanya proposisi itu sudah pasti kalimat. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah Anda mungkin bisa atau pernah melihat di pom bensin Pertamina, ya kan, ada no smoking, itu kalimat perintah. Atau di tempat-tempat yang mungkin Anda lewati setiap hari, Anda menemukan ada perintah jangan buang sampah di sini, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu disebut kalimat perintah. Apakah dia proposisi? Bukan, dia kalimat perintah yang tidak bisa kita sifati dengan benar dan salah. Nah, untuk bisa mensifati kalimat perintah itu sebagai benar dan salah, kita harus ambil pemahaman lain berkaitan dengan itu. Misalnya, siapa yang memerintah, maka kita bisa sifati. Contohnya, seorang guru yang memerintahkan muridnya untuk membuang sampah pada tempatnya, tetapi kelakuan gurunya justru melenceng dari perintah itu. Nah, artinya ini berbohong. Sementara hukum perintah sendiri adalah di mana apa yang diperintahkan akan dilakukan oleh siapa yang memerintahkan. Nah, kalau yang memerintahkan tidak melakukan, maka itu berbohong. Berbohong ini maksudnya salah. Nah, akan bisa kita nilai benar dan salah jika seperti itu kondisinya. Tapi kalau masih kalimatnya itu tidak bisa kita sifati. Berbeda halnya dengan proposisi. Proposisi adalah kalimat yang disusun secara sempurna, ya, dia bisa disifati dengan benar dan salah. Nah, proposisi dapat dibagi dalam berbagai bentuk. Ya, misalnya dilihat dari segi bentuknya, proposisi ada proposisi predikatif, ada proposisi hipotetis. Nah, proposisi predikatif ini adalah proposisi yang mengandung penolakan dan penetapan atas sesuatu yang lain. Nah, seperti kata Adam ada di kelas, atau Adam tidak masuk sekolah. Nah, kata Adam ada di kelas adalah penetapan terhadap Adam bahwa dia ada di kelas. Nah, pada kalimat kedua adalah penetapan, penolakan terhadap Adam tidak masuk sekolah. Nah, itu yang dimaksud dengan proposisi predikatif. Di dalam kalimat proposisi itu sendiri, teman-teman, ada berbagai unsur-unsur. Yang pertama, unsurnya subjek. Subjek, predikat, dan kopula atau penghubung atau hubungan hukum. Nah, subjek adalah sesuatu yang mau kita terangkan itu apa, atau yang mau diterangkan itu apa. Dalam bahasa logika misalnya yang mau dihukum itu apa, gitu. Itu subjek. Sementara predikat adalah hukuman terhadap apa yang dihukum, atau yang menerangkan sesuatu yang mau diterangkan, atau yang disebut subjek. Sementara kopula adalah hubungan hukum. Hubungan hukum yang menghubungkan antara subjek dengan predikat. Contoh pada kalimat tadi, Adam ada di kelas. Adam adalah subjek, sementara predikatnya adalah di kelas. Ya. Nah, kopulanya itu adalah ada di, ya, itu kopula, penghubung antara Adam dengan kelas. Gitu. Di sini ada penolakan, ada penetapan. Sebagaimana kalimat tadi, Adam ada di kelas, Adam tidak masuk ruangan, atau Adam tidak masuk sekolah. Nah, ini penolakan. Jadi bisa kita sifati itu benar atau salah, gitu. Berbeda halnya dengan kalimat tanya, kalimat perintah, itu tidak bisa disifati benar dan salahnya. Nah, pembagian dilihat dari segi bentuk ini ada pembagian hipotetis. Nah, proposisi hipotetis. Proposisi hipotetis ini sendiri itu proposisi yang mengandung penolakan dan penetapan juga, tetapi bedanya kalau proposisi predikatif dia penetapan dan penolakan, tapi hanya ada satu proposisi. Sementara pada proposisi hipotetis dia memiliki dua proposisi.
Contohnya, jika matahari terbit, maka cuaca panas. Gitu. Jika matahari terbit, maka cuaca panas. Jika hujan turun, maka tanah basah. Nah, ini proposisi hipotetis namanya. Nah, dia memiliki dua proposisi. Unsurnya apa? Ada potongan awal, ada potongan berikutannya, dan ada penghubung. Nah, kata maka kalau seperti pasti, nah, itu adalah penghubung atau kopula gitu. Jadi ada kalimat potongan awal, ada potongan berikutan, ada kopulanya. Ya, jadi sama-sama memiliki unsur di dalamnya, baik proposisi predikatif maupun proposisi hipotetis. Itu dilihat dari segi bentuknya. Nah, pembagian kedua dalam proposisi ada dilihat dari segi sifat daripada proposisi itu. Ada proposisi yang negatif dan ada proposisi yang positif. Contohnya itu adalah Adam ada di kelas, itu positif, sementara Adam tidak masuk ruangan, itu negatif. Jadi misalnya mangga itu manis. Nah, ini menetapkan bahwa mangga manis. Nah, kata itu tadi adalah proposisi kopulanya, ya kan. Mangga adalah subjeknya, manis adalah predikatnya. Nah, kalau kita katakan mangga itu tidak manis, nah ini dilihat dari sifatnya, dia menjadi negatif. Nah, tadi itu positif, mangga itu manis positif, mangga itu tidak manis itu negatif. Nah, ini dilihat dari sifat daripada proposisi itu sendiri. Pada pembagian bentuk tadi, dilihat dari segi bentuk proposisi, itu ada proposisi predikatif. Proposisi predikatif ada bagian-bagian tertentu dilihat dari segi subjeknya, baik dilihat dari segi keberadaan subjeknya maupun kenegatifan maupun kepositifan subjeknya itu sendiri. Nah, dilihat dari segi subjeknya, ada proposisi predikatif, ada proposisi predikatif individual. Proposisi di mana subjeknya itu serupa dengan partikulir hakiki. Contohnya, Adam seorang yang pandai, Ahmad seorang yang rajin. Nah, ini menyebutkan nama yang partikulir hakiki. Ini kan Adam itu partikulir hakiki dia. Sementara keuniversalan daripada Adam itu adalah manusia. Seperti itu. Nah, karena kan ada yang universal dan partikulir, maka ada juga proposisi predikatif ini ada yang universal. Nah, ini disebut proposisi predikatif alami, di mana subjeknya itu universal dan perhatian hukumnya pada keuniversalannya. Misalnya, manusia adalah golongan, ya, baik predikat maupun subjeknya sama-sama universal. Hukumnya, maksudnya predikatnya itu tetap yang universal. Golongan itu universal. Karena manusia, ya manusia adalah universal. Tapi di dalamnya tetap tidak menafikan adanya kopula. Ya, tidak ada kopula. Kopula adalah kopula. Gitu. Manusia adalah golongan. Nah, jadi adalahnya itu adalah kopula, penghubung, hubungan hukum. Nah, ada juga yang kita tidak bisa menentukan, ya kan? Ada yang tidak menentu yang dimaksud dengan proposisi itu sendiri. Misalnya, seorang agamawan tidak berdusta. Nah, seorang ini kan masih tidak menentu apakah dia partikulir atau universal. Nah, dalam pembahasan yang lain, di buku-buku lain, jika ada kata seorang itu berarti dia singular. Nah, ini dalam pembahasan ini itu maksudnya proposisi tak tentu namanya. Jadi tidak bisa kita katakan Adam kah, Ahmad, tidak boleh, karena masih seorang ini masih tak tentu. Seperti itu. Nah, ada yang berjumlah. Proposisi berjumlah itu adalah proposisi yang subjeknya universal dan perhatian hukumnya pada eksistensi dan menyebutkan jumlahnya.
Misalnya, setiap nabi pasti baik, atau sebagian manusia adalah nabi. Nah, ini menunjukkan jumlah, setiap dan sebagian, ya. Setiap dan sebagian, semua, ya, semua manusia pasti mati. Ya, ini menunjukkan jumlah. Nah, yang mengutarakan itu dengan kata semua itu disebut proposisi berjumlah yang universal. Yang mengutarakan dengan proposisi kata sebagian, ya, satu pun, atau itu menunjukkan proposisi berjumlah yang partikulir. Nah, karena ada yang partikulir dan universal, dalam penyebutan eksistensi-eksistensinya dapat kita kombinasikan menjadi 4 bagian. Ada yang positif universal, positif partikulir, negatif universal, negatif partikulir. Nah, contoh positif universal misalnya adalah manusia adalah rasional, gitu. Nah, positif partikulir adalah sebagian manusia adalah sarjana. Nah, negatif universal misalnya atau contohnya adalah tidaklah semua manusia itu sarjana. Sedangkan negatif partikulirnya adalah bukanlah sebagian manusia itu sarjana. Nah, ini adalah kombinasi yang dihasilkan dari adanya, ya, proposisi dilihat dari sifatnya yang positif negatif dengan menyebutkan jumlahnya, sebagiankah, semuakah, atau setiapkah. Nah, itu menunjukkan jumlahnya. Selain pembagian proposisi predikat itu dilihat dari subjeknya, dapat pula kita lihat daripada subjek itu sendiri dilihat dari segi keberadaan subjeknya. Nah, maka ini dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada yang ada di dalam akal tetapi tidak ada di luar akal. Seperti tiada adalah tiada. Nah, ini tidak ada di luar akal tapi ada di dalam akal. Di luar akal ya semuanya ada. Nah, sementara ada yang di luar akal tapi tidak ada di dalam akal. Misalnya Ahmad, seorang yang pandai, itu ada di luar akal. Nah, dia belum bisa diterima di dalam akal. Nah, dia harus diuji dulu, gitu. Nah, ada yang hakiki, ada juga di dalam akal, juga ada di luar akal. Itu yang hakiki maksudnya. Baik di dalam akal maupun di luar akal dia tetap ada. Dia tetap bisa diterima berdasarkan subjeknya. Misalnya setiap benda pasti berukuran. Nah, ini jelas, ya, akal pasti menyatakan ya ada di dalam akal, juga di luar akal ya setiap yang berukuran adalah benda, setiap benda pasti berukuran. Ini berdasarkan keberadaan subjeknya. Nah, di sisi lain teman-teman, ada pula pembagian proposisi predikatif ini dilihat dari negatif tidaknya subjeknya itu. Tadi ada dari subjeknya, keberadaan subjeknya, ada pula yang dibagi dalam negatif dan tidak subjeknya. Ya, ini dapat dibagi menjadi 2, ada determinate dan modifikasi. Ya, yang determinate adalah proposisi di mana baik subjek itu baik predikat atas subjeknya itu sama-sama wujud. Nah, misalnya Muhammad adalah pemberani, ya, jadi ini sama-sama wujud. Atau reformasi Indonesia dipelopori oleh mahasiswa dan lain-lain, ya. Jadi subjek dan predikat sama-sama wujud. Nah, sementara ada yang modifikasi. Modifikasi ini maksudnya adalah predikat atas subjeknya itu adalah kenegatifan. Misalnya bukanlah Ahmad yang melakukan hal itu. Nah, ini proposisi juga. Dapat kita sifati benar dan salah. Tetapi dia adalah modifikasi yang dimana maksudnya ada modifikasi ini ada kejadian yang terjadi lalu ada proposisi kita setelah itu. Begitu maksud daripada modifikasi itu. Nah, jadi teman-teman, pembagian proposisi predikatif tadi
itu tidak akan lengkap kalau kita tidak melihat mutu atau zat daripada proposisinya. Maka tanpa kita melihat penetapan dan penolakan, dapat kita kombinasikan hubungan sebenarnya antara proposisi dengan kenyataan. Maka ada yang mesti, ya, proposisi itu mesti, ya, predikat atas subjeknya itu mesti atau wajib, gitu. Misalnya manusia adalah rasional, bukanlah manusia adalah rasional. Nah, ini wajib. Jadi akal siapapun pasti menerima manusia adalah rasional dalam proposisinya. Itu sesuatu yang wajib. Sementara ada juga dalam proposisi hubungan ini itu zatnya mustahil. Misalnya dua pertemuan itu tidak dua perlawanan mustahil bertemu. Nah, dua perlawanan mustahil bertemu, atau dua perlawanan ya mungkin bertemu. Ini sesuatu yang zatnya mustahil, di mana predikat proposisi itu atas subjeknya itu mustahil. Nah, ada pula yang mungkin dia tidak juga wajib, tidak mesti, juga tidak juga mustahil, tapi masih kemungkinan. Nah, misalnya Ahmad seorang yang pandai, ya mungkin. Ya, ini melihat maksudnya ini hubungan. Nah, ini kan proposisi. Nah, kita lihat hubungannya dengan kenyataan. Nah, maka dia harus ada pertanyaan, ya kan? Ahmad yang mana, ya kan? Apakah betul-betul pandai? Ya, jadi dalam proposisi itu masih mungkin dalam hubungan tanpa penetapan dan penolakan, itu catatannya. Nah, jadi itu tadi mengenai hubungan sebenarnya antara proposisi dengan kenyataan. Ada yang wajib atau mesti, mustahil dan mungkin. Nah, dilihat dari kejelasan zatnya juga ada yang mutlak, ada yang berpetunjuk. Yang mutlak adalah proposisi yang zatnya tidak jelas. Misalnya manusia itu rasional. Ya, masih manusia itu rasional, ya. Manusia itu rasional itu zatnya tidak jelas. Kalian tidak bisa melihat secara jelas zatnya. Ya, ada yang berpetunjuk. Zatnya jelas, proposisi zatnya itu jelas. Nah, dalam hal ini berpetunjuk ini ada banyak. Ada 9 bagian. Misalnya ada yang pasti mutlak, bersyarat umum, ada berwaktu mutlak, ada berbentang mutlak. Jadi ada banyak petunjuk-petunjuk dalam kehidupan kita. Nah, itu dapat teman-teman periksa lagi dalam buku-buku logika, berbagai macam jenis proposisi. Nah, di sini proposisi yang dibahas itu pasti teman-teman merasa agak kok berbeda, ya, gitu. Ini memang berbeda. Di sisi lain, orang melihat dari buku-buku yang lain kan ada proposisi itu dibagi dalam segi bentuknya, itu ada 3 bagian. Misalnya ada kategorik, hipotetis, dan disjungtif. Di sini saya dalam buku yang saya pakai ini itu hanya 2, yaitu proposisi predikatif dan proposisi hipotetis. Nah, ini berkaitan dengan proposisi predikatif. Kedepannya kita akan membahas lagi mengenai dengan proposisi hipotetis. Jadi begitu ya teman-teman. Semoga ini bisa dimengerti dengan baiklah. Kalaupun ada kekurangan mohon dikoreksi. Akhirnya saya ucapkan ya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.